Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita yang diberkati dan kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberi tema mengandalkan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ayat ini diawali dengan kata berkat. Nah, kita pasti mau diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita semua perlu berkat Tuhan senantiasa. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat Tuhan bukan hanya sebatas materi. Ya. Di saat kita mendengarkan kata-kata berkat, ya, seringkali kita hanya memikirkan, berkat Tuhan itu hanya sebatas materi. Tapi sesungguhnya berkat Tuhan yang Dia sediakan untuk kita sesungguhnya jauh lebih besar. Dan berkat Tuhan yang begitu besar yang disediakan untuk kita itu adalah keselamatan kita. Keselamatan. Nah, keselamatan yang Tuhan sediakan bukan hanya keselamatan yang akan datang, ya. Atau dengan secara singkatnya dikatakan kita diselamatkan, kita masuk dalam kerajaan sorga. Namun juga selama kita masih berada di dalam dunia ini, Tuhan sediakan keselamatan itu. Dan itu adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Sebagai satu contoh, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini, ya, kita masih bisa bangun pagi, kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan. Mungkin engkau seorang suami masih bisa melihat istri dan anak-anakmu, seorang istri masih bisa melihat suami dan anak-anaknya, anak-anak masih bisa melihat orang tua. Ada suatu tanda kekuatan, kesehatan, umur panjang daripada Tuhan. Dan itu semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Juga berkat kekuatan pada saat kita lemah, dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi pencobaan, Tuhan sediakan yang namanya pertolongan. Dan itu adalah berkat Tuhan. Ya. Mungkin dari kita pagi ini ada yang berkata, tapi kok saya tidak mengalami perkara itu. Tapi kok saya tidak melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya menghadapi masalah, saya menghadapi pergumulan, saya menghadapi tantangan hari-hari ini. Mungkin dari antara kita ada berkata, saya di PHK dari pekerjaan saya, dan sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin yang lain berkata, permasalahan pergumulanku berat dalam nikah, rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan? Kenapa saya tidak melihat ada pertolongan Tuhan di dalamnya? Nah, kalau kembali kita melihat ayat ini, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kata-kata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Di sini kita bisa melihat berarti yang mengalami berkat itu atau yang mengalami pertolongan Tuhan itu adalah mereka yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan dalam persoalannya, mengandalkan Tuhan dalam dia menghadapi tantangan kehidupannya. Ini ayat ini jelaskan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya buat kita, adakah kita mengandalkan Tuhan? Adakah kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Dia? Dalam kita menghadapi permasalahan kita, dalam kita menghadapi pergumulan kita, adalah kita mengandalkan Tuhan. Sebab seringkali yang kita lakukan adalah kita memakai kekuatan kita sendiri, cara kita sendiri, jalan kita sendiri. Ya, sedangkan kita ingat firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ini yang seringkali kita lakukan. Kita tidak mengandalkan Dia, tapi kita memakai kekuatan kita sendiri. Nah, kalau kita melihat satu contoh dalam firman Tuhan, itu dalam Yohanes pasal yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian
bisa membaca mulai ayat 1 sampai ayat 13, tapi nanti kita tidak baca semuanya. Kita sudah tahu pasti kisahnya itu berbicara bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita melihat langsung saja ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka yang dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah, kita melihat murid-murid ada masalah. Permasalahannya sekarang adalah mereka harus memberi makan 5.000 orang. Sedangkan Alkitab mencatat, yang dicatat hanyalah 5.000 orang itu laki-laki saja, belum termasuk perempuan anak-anak. Murid-murid saat menghadapi masalah, yang dilihat apa? Masalahnya. Yang dilihat apa? Pergumulannya. Bukan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Yang mereka lihat masalahnya, bagaimana caranya harus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama kita melihat Filipus, dia katakan apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Kita tahu upah sehari untuk bekerja adalah 1 dinar. Berarti 200 dinar kurang lebih 200 hari atau kurang lebih 6 bulan setengah, hampir 7 bulan. Kita bisa hitung. Banyaknya pengeluaran untuk 1 hari itu adalah 6-7 bulan kerja. Ini bukan masalah mudah, ya kan? Yang kedua, Andreas katakan ada roti, tapi cuma 5, ditambah 2 ikan. Itu jelas secara manusia tidak cukup. Secara manusia tidak mungkin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan kita sudah tahu kisah ini. Apa yang terjadi dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus sanggup mengenyangkan. Itu kita garis bawah. Mereka makan, firman Tuhan katakan, sampai kenyang. Dan masih ada sisanya. Kita melihat di sini, secara manusia murid-murid memandang ini bukan perkara mudah. Demikian pula kita mungkin saat ini kita menghadapi permasalahan pergumulan. Di tengah-tengah hari-hari yang sukar sulit ini, secara manusia kita mungkin berkata, tidak ada lagi jalan keluar. Bagaimana mungkin bisa? Tapi harus kita mengingat, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan pada saat Yesus turun tangan, kita melihat dari 5 ketul roti dan 2 ikan, Yesus sanggup mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan dikatakan apa? Sisanya 12 bakul. Ada kelimpahan. Di sini firman Tuhan mau tunjukkan kepada kita, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Pandang hanya kepada Dia, bukan permasalahannya. Satu ayat lagi kita melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman Tuhan mengajarkan kita apa sekarang? Andalkan Tuhan. Dia tahu kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dia mengerti kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi dunia yang sukar sulit ini. Tapi dia katakan apa? Lihat, engkau menuruti firmanku. Menuruti firman apa? Itulah kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Kita menaruh sepenuhnya pengharapan kita kepada Dia. Maka Dia katakan apa? Aku membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu kemustahilan untuk kehidupan kita. Pintu-pintu yang tertutup bagi manusia untuk kehidupan kita, Dia bukakan.
Asalkan dikatakan apa? Mau menurut firman. Menurut firman, itulah kita mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini, kita memulai hari ini dengan kehidupan kita mau mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang bagi manusia tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Apa yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tiada mustahil. Sanggup dia kerjakan. Perkara yang ajaib sanggup dia tolong kehidupan kita. Asalkan satu, andalkan dia, utamakan dia, maka dia akan senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat renungan firman yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi Tuhan Yesus bekal kami hari ini, bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, yang kami tahu kami punya Engkau Tuhan Yesus yang lebih besar dari segalanya. Kami punya Engkau yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada suatu perkara yang mustahil. Engkau tolong setiap kami, permasalahan apa yang kami hadapi, pergumulan apa yang kami hadapi, Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup itu, sehingga kami bisa melihat kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau, sebab kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur, kami beraskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.